Selamat siang, Lause. Ya, selamat siang. Maaf, di sini kami meminta waktu Lause untuk wawancara untuk tugas kelompok nama tentang profesi Lause. Jadi, bolehkah kami minta waktu Lause? Ya, boleh. Begitu Lause, saya mau tanya Lause, apa yang memotivasi Lause untuk menjadi seorang guru? Kalau motivasi awal sebenarnya waktu SMA langsung belum ada motivasi untuk jadi guru. Sebenarnya motivasi jadi guru itu adalah hal yang paling tidak terduga yang pernah Lause pikirkan. Karena selama Lause waktu SMA kayak kalian, sebenarnya Lause agak malu orangnya. Kalau ada presentasi tugas, biasanya Lause kasih itu untuk teman Lause aja, Lause bagian ngerjain aja. Tapi nggak mau presentasi karena sebenarnya Lause itu malu. Tapi pada waktu SMA Lause menemukan bakat di mana Lause bisa ngajarin teman-teman Lause kalau misalnya mereka ada kesulitan mengerjakan tugas. Jadi mungkin motivasi Lause kalau dari sana, kalau Lause ternyata ada kemampuan untuk mengajar orang lain. Bagaimana mungkin tekanan atau tantangan bagi Lause untuk menghadapi siswa-siswa yang mungkin agak bandel di kelas? Kayak mana ya? Kan saya pernah juga di posisi sebagai seorang siswa pastinya ya. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena bagaimanapun juga biarpun kita marah sebesar apapun, karena mengatakan kata-kata yang tidak baik itu kan akan bisa menyakiti hati orang, termasuk siswa. Walaupun kalian kadang-kadang bersiksa ya kan, kadang-kadang langsung JPR, kadang ke kamar mandi tapi nggak permisi, ya kan? Permisinya ke kamar mandi tapi di gorengan berubah, ya kan? Ya. Tapi ya marah-marah, tapi sebisa mungkin saya marahnya berusaha untuk memberikan motivasi, tapi tidak memberikan kata-kata yang berdampak negatif ke kalian, yang membuat kalian merasa tidak enak sama saya gitu. Menurut Lause, apalah pengalaman yang mungkin yang paling terkuat dalam mengajar siswa? Pengalaman apa? Ya, Lause yang sulit gitu Lause. Yang sulit. Tentunya menjadi guru itu kesulitannya adalah ketika saya berharap kalian bisa memahami apa yang saya berikan, gitu ya. Karena kan apalagi terutama untuk mata pelajaran saya itu sulit untuk dipahami. Jadi kadang-kadang kesulitan saya adalah membuat kalian bagaimana caranya supaya semuanya bisa paham. Walaupun kan nggak semua orang bisa memahami apa yang saya ajarkan, tapi kesulitannya ya di situ. Kadang-kadang kalau kalian membaca, saya suruh kalian baca, kalian nggak bisa ngikutin. Nah, itu salah satu kesulitan bagi Lause, karena ya gimana pun juga namanya belajar kan. Sebenarnya kalau prinsip Lause sendiri, belajar itu nggak bisa dipaksa. Artinya di mana nggak semua orang bisa melakukan apa yang kita bisa kan gitu. Tapi ya namanya belajar ya Lause berusaha lah bagaimana caranya sebisa mungkin kalian bisa berbicara atau membaca atau memiliki kemampuan yang saya ajarkan ke kalian. Itu bagian tersulit. Iya. Iya, jadi sebenarnya saya tidak punya rencana apapun untuk jadi guru dari awal. Cita-cita saya sebenarnya jadi pegawai biasa, mungkin di bank atau di kantor, gitu kan. Pokoknya yang nggak banyak interaksi sama anak-anak atau orang lain gitu. Tapi waktu Lause mulai kuliah semester 4 itu udah ada panggilan pertama lah bisa dibilang, atau tawaran untuk mengajar di les sore gitu. Tapi pada saat itu Lause diskusi sama orang tua kurang setuju. Karena ya satu sisi Lause pengen juga kan sambil kuliah sambil menghasilkan uang, tapi orang tua nggak setuju. Ya udah Lause lanjut kuliah. Kemudian hampir tamat waktu itu tiba-tiba ada abang kelas, dia sudah mengajar mungkin 2
dia kangen. Terus abang itu bilang sama Laus, kamu nggak jadi ngajar di sini. Kebetulan Laus baru tamat waktu itu, jadi nggak milih-milih kerjaan daripada Laus nganggur gitulah. Ya udah Laus ambil pekerjaan itu, walaupun sebenarnya awalnya kayak saya malu gitu, kayak mana nanti ngajarin anak-anak. Tapi ternyata puji Tuhan, pengalaman pertama saya ya nggak ada masalah gitu. Ternyata saya bisa mengatasinya dengan berani melangkah gitu. Gimana ya, punya rasa pemalu gitu, tapi saya berani mengambil langkah gitu. Berani mengambil langkah, kemudian berani bertindak. Itu dia. Kalau boleh tahu masa udah berapa lama untuk belajar bahasa Mandarin? Kalau belajarnya sama seperti kalian, mulai dari saya SMA kelas 1 ya, sampai saya tamat kuliah ambil jurusan Mandarin juga. Kira-kira apa yang membuat Laus pengen ambil bidang Mandarin? Kebetulan selama saya belajar di sekolah, saya punya bakat di bidang bahasa. Kalau berhitung mungkin saya kurang teliti, jadi kalau di bahasa saya bagus. Nah, dulu sebelum saya ada tahu pelajaran Mandarin kan ada bahasa Inggris di sekolah. Nah, awalnya saya pengen ambil jurusan bahasa Inggris karena memang saya ada bakat di bahasa. Tapi setelah ada kenal bahasa Mandarin, kemudian setelah melihat prospek jurusan kedepannya itu lapangan pekerjaannya luas gitu. Kemudian lulusannya sedikit karena kalau bahasa Inggris kan di mana-mana udah ada ya lulusan bahasa Inggris tiap universitas. Kalau serasa udah ada jurusan bahasa Inggrisnya kan gitu di swasta. Nah, kalau Mandarin itu masih sedikit universitas yang punya bahasa Mandarin, apalagi universitas negeri. Makanya langsung memutuskan untuk ambil jurusan bahasa Mandarin. Dulu berarti ada dosen yang bahasa? Nggak ada sama sekali, apalagi jadi dosen. Nggak ada sama sekali. Jadi memang ketidaksengajaan tadi yang membuat saya berani gitu. Ya daripada saya nggak kerja, daripada saya nganggur, saya pilih-pilih kerjaan. Rezeki kita nanti kan nggak ada kalau kita pilih-pilih pekerjaan gitu kan. Apa yang datang sama kita itu rezeki, nggak boleh ditolak. Kalau kita tolak sesuatu yang diberikan Tuhan sama kita kan berikutnya nanti rezeki kita jadi tambah susah gitu. Nah, kalau jadi guru sendiri sejak 2018 sampai sekarang berarti sekitar 6 tahun banget. Ya. Udah jadi guru? Belum, saya awalnya ngajar anak SMP. Ya, tapi saya selalu pindah-pindah sekolah gitu dia. Nggak tetap. Baru di sinilah saya lama di sekolah ini. Mungkin itu saja lah yang ingin kami wawancara tentang Lausa, dan kami juga mengucapkan terima kasih Lausa untuk waktu dan kesempatan yang Lausa berikan ke kami membawakan Lausa saat ini. Untuk Lausa berbicara yang akan sekian itu saja Lausa. Terima kasih banyak Lausa. Oke.